Puji Tuhan, selamat sore untuk kita semua, Bapak Ibu yang diberkati. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan, Bapa yang sangat baik dalam hidup kita. Kita berdoa, kami bersyukur kepadamu, Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan saat ini bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan siapapun yang dapat mengikuti ibadah ini, kami siapkan hati kami mau memberikan yang terbaik dalam setiap pujian kami untuk memuliakan Tuhan. Karena kami tahu Engkau begitu baik dalam hidup kami. Berkati ibadah kami, berkati kami semua, bahkan kami juga para pelayan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Dan kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan
Terima kasih Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami. Jauh daripada apa yang dapat kami pikirkan, Engkau sanggup kerjakan itu Tuhan. Dan biarlah pada saat ini ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kembali Tuhan meyakinkan kami, sesulit dan seberat apapun yang kami hadapi, tetapi Engkau adalah jawaban untuk setiap pergumulan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, teguhkan kami, kuatkan kami. Kami pasti mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami akan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari pada saat ini saya mengajak saudara melihat beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara melihat dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kitab surat Yakobus ini, kitab Yakobus ini kita tahu bahwa ini sebuah kitab yang ditulis oleh seorang penatua atau seorang gembala yang pada waktu itu melayani di Yerusalem. Para penafsir Perjanjian Baru setuju bahwa kitab Yakobus ini adalah kitab yang ditulis oleh saudara daripada Tuhan Yesus secara jasmani. Artinya bahwa Yakobus ini adalah anak daripada Yusuf dan Maria, saudara-saudara. Dan awal daripada pelayanan Yesus, dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, tetapi setelah peristiwa di mana Yesus mati, disalibkan, dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Yakobus ini yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Kristus, dan ia menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menjadi seorang penatua pada waktu itu dan melayani di Yerusalem. Jadi Yakobus ini adalah seorang gembala, saudara-saudara. Dan sifat daripada surat Yakobus ini, saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan bahwa sifat daripada surat ini adalah sebuah surat yang sebagai surat umum. Artinya bahwa Yakobus ini tidak ditujukan kepada sebuah kota, tidak ditujukan kepada sebuah gereja, tetapi secara umum kepada orang-orang percaya. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Kalau kita melihat sebenarnya ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, karena pada waktu itu penganiayaan kepada gereja semakin meningkat, bahwa pada waktu itu orang-orang percaya menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, sampai kalau saudara perhatikan di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan begini, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi penerima surat ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi ketika mereka menghadapi tantangan dan tekanan di Yerusalem, mereka menghadapi kesulitan, akhirnya mereka harus tinggalkan Yerusalem dan mereka terpencar untuk bisa menyelamatkan diri. Dan kepada orang-orang inilah Yakobus menulis surat ini, saudara-saudara. Mereka menghadapi tantangan baik dari orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi yang masih memegang Taurat pada waktu itu melihat bahwa orang-orang Kristen ini adalah sebuah bidat. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, berbeda dengan hukum Taurat. Jadi orang-orang Yahudi menganiaya orang-orang Kristen ini. Dan bukan hanya dari orang-orang Yahudi, saudara-saudara, dari orang-orang Roma pun mereka juga menghadapi tantangan.
Karena bagi orang-orang Roma yang sebagai penguasa pada waktu itu, mereka dianggap adalah orang-orang yang memberontak kepada kaisar. Karena mereka tidak mau menyembah kepada kaisar, maka orang-orang percaya ini dianggap sebagai orang-orang pemberontak. Nanti saudara lihat mulai dari pasal yang ke-7 Kisah Para Rasul, ketika Stefanus dirajam dengan batu, saudara-saudaraku. Mulai dari situlah penganiayaan kepada orang percaya ini terjadi. Mereka harus tinggalkan Yerusalem. Dan untuk membangun semangat orang percaya yang sedang menderita ini, maka Yakobus menulis surat ini supaya mereka kuat ketika mereka di dalam penderitaan, ketika mereka di dalam kesukaran. Tujuan daripada Yakobus adalah supaya mereka dibangun semangatnya, orang-orang ini untuk tetap percaya, untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena nanti kita akan lihat dikatakan di situ bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah sebagai ujian terhadap iman mereka. Nah, coba kita sekali lagi Bapak Ibu perhatikan, saya ingin untuk bagi kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi saya akan baca ayat ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Keberhasilan dalam pertandingan kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kehebatan dan kekuatan semata, tetapi juga kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah gempuran kesulitan dan tantangan. Keberhasilan daripada pertandingan kehidupan ini bukan karena kemampuan kita, saudara-saudaraku, bukan ditentukan oleh kehebatan dan kekuatan kita, tetapi salah satu yang menentukan adalah bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah tantangan ini, gempuran kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Barangkali saudara-saudaraku, kita tidak mengalami aniaya seperti yang dialami oleh orang-orang percaya pada kisah ketika surat Yakobus ini ditulis. Tetapi saya ingin katakan secara rohani dalam setiap kehidupan kita juga tidak berbeda sebenarnya dengan apa yang mereka hadapi. Kita juga sedang menghadapi pergumulan, kita juga sedang menghadapi kesulitan-kesulitan. Itu sebabnya saudara-saudaraku diberkati Tuhan, kita perlu untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan ini. Tanpa kemampuan untuk bertahan, maka segala yang kita kerjakan akan sia-sia. Semua yang kita mulai tidak akan pernah kita bisa akhiri dengan baik. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak ingin saudaraku ada jemaat yang sudah memulai baik bersama dengan Tuhan, tetapi ketika ada tantangan, dia tidak bisa mengakhiri dengan baik. Itu bukan tujuan pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah mulai baik bersama dengan Tuhan, langkah pertama kita sudah kita mulai bersama dengan Tuhan. Tidak peduli tantangan seberat apa, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 13 pernah berkata begini, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi perlu kita saudaraku menghadapi kesulitan ini dengan tetap bertahan di dalam pencobaan. Oleh sebab itu jika kita ingin mengalami kemenangan, maka bertahanlah. Jangan menyerah, tetaplah bertahan sehingga tiba sampai pada garis akhir pertandingan iman. Tidak peduli seberat apapun, bahkan mungkin langkahmu menjadi lambat, saudara-saudara. Tetapi saya ingin katakan, teruslah bergerak maju, teruslah melangkah. Mungkin engkau tertatih-tatih, tetapi jangan pernah berhenti, saudara-saudaraku. Sesulit dan seberat apapun,
Bahkan mungkin perjalananmu menjadi sebuah perjalanan yang menjadi pelan-pelan. Bahkan saya katakan tadi, mungkin kita merangkak. Tetapi tetaplah bertahan di dalam pencobaan itu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, kita akan melihat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, beberapa rahasia untuk bertahan dalam pencobaan. Sekali lagi jemaat yang diberkati Tuhan, saya tahu begitu banyak sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, begitu banyak kita pada hari-hari ini menghadapi kesulitan-kesulitan. Kita sedang berjuang, kita sedang berperang bersama-sama untuk kita tetap maju bergerak. Dan apa rahasia, saudaraku, untuk kita bisa bertahan dalam pencobaan? Yang pertama-tama, dengarkan baik-baik, terimalah pencobaan sebagai anugerah, bukan sebagai musibah. Sekali lagi, terimalah pencobaan sebagai anugerah, bukan sebagai musibah. Di dalam bahasa Yunani, saudara-saudaraku, kata pencobaan itu diterjemahkan dengan kata peirasmos. Ya, pencobaan itu dalam bahasa asli Perjanjian Baru itu dipakai kata peirasmos, yang artinya adalah pencobaan, pengalaman, membuktikan. Jadi ada 3 kata muncul dari kata peirasmos itu. Yang pertama adalah pencobaan, pengalaman, membuktikan. Artinya apa, saudara-saudaraku? Bahwa pencobaan itu adalah untuk menguji, untuk membuktikan. Pencobaan itu adalah sebuah pengalaman membuktikan iman kita. Jadi pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah pengalaman untuk membuktikan tentang kualitas iman kita. Sebabnya Yakobus berkata, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Hidup tidak akan pernah lepas dari masalah, saudara-saudara. Saya sering katakan, kalau kita pernah berpikir bahwa hidup ini tanpa masalah, sebenarnya kita di dalam masalah. Karena punya pemahaman yang keliru tentang kehidupan. Selama kita hidup, kita tidak pernah lepas dari masalah. Kita tidak akan pernah lepas dari namanya pencobaan-pencobaan yang diperhadapkan kepada kita. Di dalam banyak ayat, saudaraku, perhatikan bahwa kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Misalnya coba kita lihat di dalam Filipi pasal pertama ayat 27. Filipi pasal pertama ayat 29, Filipi pasal pertama ayat 29 berkata begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Bagian terakhir apa katanya, saudara? Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak akan pernah lepas daripada permasalahan tentang penderitaan. Karena salah satu dikatakan di situ sebagai pengikut Kristus, kita dikaruniakan bukan saja hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menghadapi penderitaan. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dan Mazmur pasal 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, sadarilah bahwa berkat tidak selalu datang dalam bentuk kemenangan. Berkat tidak selalu datang dalam bentuk keuntungan atau hal-hal yang menyenangkan. Tetapi kadang kala banyak sekali terjadi
berkat terkandung tersembunyi di balik musibah, penderitaan, dan rasa sakit. Sekali lagi saudara-saudaraku, berkat ada banyak kali itu terbungkus di dalam penderitaan, terbungkus di dalam musibah, terbungkus dalam segala sakit penyakit. Yang percaya dan yang yakin bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi pasti ada berkat Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, coba kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan kepada kita dan coba renungkan ini. Siapakah yang membuat hidup Anda maju? Ujian atau pujian? Dan coba dengarkan lagi pertanyaan ini. Siapakah yang membesarkan hidup Anda? Kemudahan atau kesulitan? Apakah yang membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat? Hinaan atau sanjungan? Apa yang membuat kerohanian Anda bertumbuh? Kenyamanan atau kesukaran? Kapankah doa-doa kita terasa paling dalam dengan Tuhan? Saat suka atau saat duka? Kapan kita mengenal dan mengalami Tuhan? Dalam penderitaan atau kesenangan? Saya percaya saudaraku, kita setuju bahwa hidup kita maju itu adalah karena ujian. Dan yang membesarkan kehidupan kita itu adalah kesulitan. Yang membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat itu adalah hinaan. Yang membuat rohani kita bertumbuh adalah kesukaran. Dan waktu yang paling indah, waktu yang paling dalam kita bersama dengan Tuhan, seringkali justru di dalam kita kesukaran atau duka. Dan kita mengenal Tuhan lebih dalam lewat penderitaan. Sebabnya saudara diberkati Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Tetapkan dalam hatimu bahwa di dalam pencobaan ini, di dalam kesulitan ini, ada sebuah berkat Allah yang Tuhan sedang bungkus itu. Bapak Ibu, hal yang kedua yang kita akan lihat saudara-saudaraku, apa yang kita bisa petik dari Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-12 tadi. Hal yang kedua adalah, sadarilah pencobaan adalah sebuah ujian, bukan hukuman. Jangan salah, satu hal yang saya sering katakan adalah jangan curiga dengan Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia yang mengasihi kita, Dia adalah pembela kita. Sadarilah pencobaan itu adalah sebuah ujian, bukan sebuah hukuman. Di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat 10, ini ayat yang sangat kita kenal. Firman Tuhan berkata demikian, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Allah tidak sedang menghukum kita, tetapi Tuhan sedang menguji kita. Dan akhir daripada ujian itu, dalam kitab Ayub dikatakan, aku akan timbul seperti emas. Jika pencobaan adalah sebagai ujian yang akan meningkatkan kualitas hidup kita seperti emas, maka dalam hal ini, dalam hidup ini kita harus memutuskan, apakah kita hidup mengejar sukses atau hidup bernilai, mengejar keberhasilan atau kemuliaan. Kalau Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Hal yang ketiga saudara-saudara, hal yang terakhir, pandanglah kepada mahkota kehidupan yang dijanjikan. Bagian terakhir dikatakan dari Yakobus pasal pertama ayat 12, Ia akan menerima mahkota kehidupan. Orang yang bertahan dalam pencobaan itu, dia tetap setia ketika dia diuji, dia tetap percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ingatlah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seorang atlet
Ketika dia bertanding di dalam gelanggang olahraga, dia tahu kalau dia berhasil memenangkan pertandingan itu, di ujung lintasan yang dia lewati, di sana tersedia mahkota. Sekali lagi, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pandanglah kepada kehidupan yang dijanjikan. Ketika kita melewati ini semua, saudara-saudara, maka ada hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan. Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Bertahanlah dalam pencobaan, kita akan melihat mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan. Di dalam kesulitanmu hari-hari ini, ada berkat Allah yang sedang Dia bungkus untuk saya dan saudara. Jemaat, tetaplah semangat. Sekali lagi saya ingin katakan, saudaraku, tetaplah bersukacita. Kita punya Bapa yang setia, yang sangat mengasihi kita. Mari tutup Alkitabmu. Kita akan menyembah Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku
tidak mampu menghadapi kesulitan, masalah, pergumulan hidup, gangguan kesehatan. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, arahkan matamu kepada Kristus yang sudah mati menebus engkau. Dia sudah memberikan segala-galanya. Dia pasti akan membawa kita melewati pergumulan ini. Tuhan pasti bawa kita melewati masalah ini. Tuhan pasti bawa kita melewati kesulitan besar ini. Tuhan sedang membungkus berkat-Nya di dalam masalah kita. Yang pasti yang terbaik yang Tuhan akan kerjakan. Mari angkat tangan kananmu sekali lagi, kita akan berdoa bersama. Bukan berdiri, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu. Ku kan bertahan dalam tekanan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menolong hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Topang kami Tuhan, topang kami Roh Kudus, topang kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, untuk melewati pencobaan-pencobaan yang kami hadapi pada hari-hari ini. Engkau melihat jemaat-Mu satu persatu Tuhan, pergumulan mereka dalam keluarga mereka, pergumulan mereka dalam pekerjaan usaha mereka, pergumulan kami dalam kesehatan kami pada hari-hari ini Tuhan. Topang kami Tuhan untuk kami tetap kuat berdiri Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Engkau yang menopang kami. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa pada saat ini Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami tetap bersemangat melaluinya Tuhan. Karena pasti Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk melewati apapun yang sedang terjadi. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam peperangan mengalami kemenangan Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan, rumah tangga mereka, anak-anak semua mulai dari yang terkecil Tuhan. Mereka bertumbuh, pendidikan mereka yang kuliah Tuhan berkati, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan Tuhan. Bahkan untuk orang tua kami Tuhan, dalam banyak hal mereka terbatas, tetapi Tuhan tetap memberikan sukacita, damai sejahtera kepada mereka. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk umat-umat-Mu yang hari-hari ini harus melewati isolasi mandiri, baik yang ada di rumah masing-masing maupun ada di rumah sakit. Bapa, dari tempat ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kami semua berkemenangan melewati hal-hal yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Secara khusus di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan, kami tetap percaya tidak ada perkara yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kuatkan semua jemaat-Mu. Sekali lagi Tuhan, kekasih-kekasih kami yang sedang isolasi,
Biarlah Tuhan menghiburkan mereka. Pakai tangan-tangan dokter, obat-obat yang mereka minum semua, itu akan mempercepat pemulihan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi sepanjang minggu ini. Berkat Tuhan pasti menjadi bagian kami. Kami bersyukur dan kami akan akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.